Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai mengidentifikasi jenis teknologi perkantoran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat penerapan teknologi perkantoran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran ini dalam era digitalisasi sekarang ini, penggunaan teknologi perkantoran merupakan hal wajib dibutuhkan dalam upaya mempercepat dan mempermudah pekerjaan kantor. Sehingga peralatan teknologi ini menjadi sarana penting untuk menjaga agar prosedur kerja di kantor bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi akan memberikan peran dalam penyimpanan data itu akan lebih banyak, lebih aman, rapi, dan terstruktur. Sehingga data perusahaan yang tersimpan biasanya akan berada dalam satu server. Dengan demikian keamanan data akan lebih terjamin. Nah, kita lihat manfaat penerapan teknologi perkantoran. Yang pertama, sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari proses layanan kantor dapat diperoleh pelanggan dengan ukuran waktu. Maksudnya gini, bahwa pelanggan dapat memperoleh layanan lebih cepat. Jenis layanan ini dapat dilakukan bahwa pelanggan dapat memilih jenis layanan yang disediakan oleh pelaku bisnis. Nah, jika sistem kantor dapat berjalan dengan efektif, maka bisnis perusahaan akan berkembang dengan pesat dan tentunya berpengaruh terhadap keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Kedua, akurasi dan keamanan data terjamin. Melalui teknologi, data yang dibutuhkan dapat dengan cepat kita akses. Nah, kita membutuhkan data sesuai dengan format yang kita inginkan, dapat mudah untuk mengirimkan ke link Google Drive. Nah, data akan tersedia dengan lengkap dan tersimpan dengan baik. Hal ini berarti data yang diperoleh itu akan lebih akurat dan penyimpanan juga dapat dilakukan lebih aman sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya di sini, jika kita akan menyimpan data, itu lebih baiknya kita membuat link Google Drive sehingga data yang kita buat tinggal dimasukkan ke link Google Drive. Nah, yang ketiga, komunikasi antar unit dan bagian atau bahkan kantor cabang yang letaknya terpisah itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Jadi kalau misalnya kita akan berkomunikasi antar unit, antar bagian atau antar cabang itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan adanya teknologi smartphone atau HP. Dimanapun, kapanpun, setiap orang dapat melakukan komunikasi. Keempat, pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Memang dengan adanya teknologi perkantoran akan dengan mudah dan cepat selesai. Namun perlu kita kaji apa manfaat teknologi haruslah sesuai dengan kebutuhan dan perlu berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan selalu cermat dalam memilih jenis aplikasi yang digunakan untuk menginput data. Jadi di sini jika kita akan menggunakan aplikasi untuk menginput data, itu harus hati-hati atau harus bisa memilihnya dengan cermat. Jangan sampai aplikasi yang kita pilih itu menjadi error. Kelima, penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Data yang telah diinput akan tersimpan dengan aman. Hal ini berarti tempat penyimpanan dan sistem penyimpanan secara digital sudah dibuat dengan baik. Data yang disimpan secara otomatis bisa dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk folder yang dapat disimpan dalam satu server sehingga dapat dikelola oleh perusahaan. Bahkan kadang data yang sudah ada pada periode tertentu itu akan terhapus atau hilang dengan sendirinya sesuai dengan sistem yang mengaturnya. Jadi
kapanpun kita akan melihat atau membaca data yang sekiranya tidak dibutuhkan, kita dapat menghapusnya dengan mudah dan cepat. Nah, di sini kita lihat jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Perangkat lunak yang digunakan dalam pekerjaan perkantoran itu ada 10 macam. Yang pertama, Microsoft Office. Microsoft Office ini contohnya seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Voicemail. Voicemail ini kita akan meninggalkan pesan. Misalnya kalau dulu itu ada telepon yang menggunakan kabel. Nah, kalau sekarang barangkali kalian itu kan menggunakan HP Android. Nah, itu kamu bisa merekam suara kamu dengan mengklik noise-nya. Terus yang ketiga, kalender elektronik. Kalender elektronik ini biasanya kalau seorang pimpinan yang suka melakukan pekerjaan keluar atau keluar kantor gitu atau keluar daerah yang bekerja selalu melaksanakan pekerjaan, tapi manajer atau direktur ini sering keluar kantor. Nah, ini harus dibuatkan kalender elektronik. Itu bisa menggunakan Google Calendar atau Outlook Calendar. Jadi agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh pimpinan ya, itu dibuatkanlah kalender elektronik. Jadi harus diagendakan, intinya kegiatan pimpinan itu harus diagendakan. Apakah menggunakan Google Calendar atau menggunakan Outlook Calendar. Konferensi audio. Konferensi audio ini yaitu komunikasi dari jarak jauh. Misalnya kita akan melaksanakan seminar, pelatihan, atau diskusi misalnya dengan jarak jauh. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, kalau kita hanya ingin mendengarkan berarti tinggal diklik speakernya. Tapi kalau kita ingin berpendapat atau mengungkapkan pendapat, tinggal diklik mikrofonnya. Nah, videotek. Videotek di sini yaitu video yang ada tulisannya, ya, yang ada tulisannya. Nah, ini biasanya kalau di HP kalian ya, itu ada aplikasinya yang namanya KingMaster. Di situ KingMaster bisa membuat video tag. Yang terpenting kalian harus tahu fungsi dari fitur-fitur KingMaster tersebut. Yang keenam, pengolahan kata. Nah, kalau pengolahan kata, kalau misalnya kalian ingin membuat surat atau membuat naskah atau membuat laporan, misalnya laporan PKL atau tugas guru, misalnya membuat karya ilmiah, nah ini bisa menggunakan Word ya. Yang ketujuh, pengolah angka. Pengolah angka ini biasanya digunakan apabila akan kita mengetik yang berhubungan dengan angka. Nah, ini bisa menggunakan Excel gitu ya. Yang kedelapan, konferensi video. Konferensi video ini hampir sama dengan konferensi audio ya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan seminar atau pelatihan gitu, bisa dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, ini di sini kita tinggal nyalakan aja kameranya gitu ya. Nah, di sini transmisi Peksimil yang 9. Transmisi Peksimil ini kita akan mengirimkan berkas atau surat atau dokumen dari jarak jauh gitu. Jadi semacam kalau kita mesin fotokopi itu hasilnya kan ada di tempat. Tapi kalau transmisi Peksimil ini hasil fotokopiannya nanti diterima oleh perusahaan yang dituju oleh kita untuk mengirimkan berita tersebut, tetapi yang memiliki nomor Peksimil ya. Yang ke-10, konferensi komputer. Konferensi komputer ini jika kita akan melakukan rapat ya atau seminar atau diskusi, misalnya karyawan ini bisa berkumpul dalam satu ruangan. Bisa dilakukan 1 atau 2 atau bahkan lebih dari 2 orang. Tetapi yang menyampaikan pesannya atau yang sebagai narasumbernya berada di luar kantor atau
dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini bisa menggunakan komputer. Jadi yang menyampaikan pesannya atau narasumbernya itu bisa menggunakan konferensi komputer ya. Seperti halnya kita mendengar kalau di rumah gitu ya, kita mendengarkan berita atau berita atau apa saja ya yang seperti televisi lah. Jadi masyarakat mendengarkan di rumah ya, tapi yang menyampaikan beritanya ya atau pesannya itu yang menggunakan komputer karena layar TV-nya itu gitu. Seperti itu contohnya gitu. Sama dengan telekonferensi gitu ya. Nah, itu konferensi komputer. Kalau yang sebelah surat elektronik. Surat elektronik ini jika kita akan menyampaikan atau mengirimkan surat atau berkas atau dokumen, ini bisa menggunakan email ya. Demikianlah jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Nah, nanti sebelum Ibu tutup, silahkan kalian buat kelompok, masing-masing kelompok adalah 4 orang, dan untuk materinya silakan ambil dari jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yang nomor 1 sampai nomor 11. Masing-masing kelompok itu tidak boleh sama materinya, tapi harus berbeda ya. Nanti untuk itu untuk dilakukan diskusi. Nanti setiap kelompok harus mempresentasikannya ke depan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.